proposal isal. Urang alka rek naon sia? Gua Fatih. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas sejarah tentang Kerajaan Kutai. Nah, pastinya teman-teman udah gak asing lagi ya sama Kerajaan Kutai. Mengingat dari SMP sampai sekarang SMA, Kerajaan Kutai ini sering banget dibahas di materi tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang salah satu kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan suatu kerajaan Hindu tertua yang terletak di Kalimantan Timur dekat dengan Sungai Mahakam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India sangat baik, sehingga penyebaran agama Hindu pun terjadi melalui jalur perdagangan yang terjadi. Kutai terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Nah, dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Fun fact, nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan India, sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Yang pertama ada Maharaja Kudungga yang bergelar Anumerta Dewa Warman sebagai pendiri. Yang kedua ada Maharaja Aswawarman, anak dari Raja Kudungga. Yang ketiga ada Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal. Yang keempat ada Maharaja Marawijaya Warman. Yang kelima ada Maharaja Gajayana Warman. Yang keenam ada Maharaja Tunggawarman, ketujuh ada Maharaja Jayanaga Warman, kedelapan Maharaja Nalasinga Warman, kesembilan Maharaja Kadingga Warman, yang ke-10 ada Maharaja Indra Warman Dewa, yang ke-11 ada Maharaja Sangga Warman Dewa, yang ke-12 ada Maharaja Chandra Warman, yang ke-13 ada Maharaja Sri Lanka Dewa, yang ke-14 ada Maharaja Guna Parana Dewa, yang ke-15 ada Maharaja Wijaya Warman, ke-16 ada Maharaja Sri Aji Dewa, yang ke-17 ada Maharaja Mulia Putra, ke-18 ada Maharaja Nala Pandita, ke-19 ada Maharaja Indra Paruta Dewa, ke-20 ada Maharaja Dharma Setia. Sampai juga ya nyebutin 20 generasi tersebut. Nah dari 20 generasi tersebut, raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Namun setelah peninggalan Raja Kudungga, Kutai dipimpin oleh Raja Aswawarman. Pemerintahan Aswawarman tidak berlangsung lama, yang kemudian digantikan oleh anaknya Mulawarman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya, selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kejayaan tersebut. Adapun jika dilihat dari berbagai aspek lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Nah, selanjutnya adalah aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman.
Begitu kuatnya hingga rakyat dan para golongan Brahmana pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. Nah, yang terakhir adalah aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai yang terpenting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Palawa. Dalam bahasa Sanskerta, prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga Kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tugu batu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip seperti tiang yang berukuran besar. Pada bagian bawah permukaan, terukir tulisan prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang terdahulu menuliskan kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain itu, Yupa sendiri memiliki fungsi sebagai prasasti, tiang pengikat hewan, serta lambang kebesaran raja. Adapun isi dari 7 Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Lalu letak strategis Kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Lalu tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsakerta. Wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur, menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Namun kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin, hingga akhirnya kerajaan ini runtuh. Pada masa kepemerintahan Raja Dharmasetya, telah dikabarkan bahwa Raja Dharmasetya tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anu Panji Mandapa pada abad ke-13 Masehi.